Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kami minta roh hikmat dan wahyu Kau curahkan kepada setiap kami, dan berikan kepada kami sukacita di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara saya kasihi. Tema kita hari ini adalah konflik. Diubahkan melalui konflik. Tentu maksudnya adalah diubahkan menjadi lebih baik melalui konflik. Siapa di antara saudara di sini yang mau diubah lebih baik melalui konflik? Lewat konflik keluarga, lewat konflik dengan teman-teman di gereja, konflik dalam pekerjaan, konflik dalam hal pelayanan. Mau? Gak mau? Kalau gak mau, apakah itu akan membuat saudara terhindar dari konflik, bebas dari konflik? Saya ini kata orang saya ini sabar, ya. Tapi walaupun saya sabar, saya juga tidak pernah luput dari konflik. Ada saja konflik. Kalau saya yang sabar saja punya konflik, apalagi yang sumbu pendek. Ya, tentu lebih banyak lagi konfliknya. Nah, biasanya konflik itu datangnya bukan dengan orang yang jauh-jauh, bukan, tapi dengan orang yang dekat. Siapa yang dekat? Pasangan kita yang paling dekat, teman-teman akrab kita, saudara, adik, kakak, orang tua, teman-teman di gereja. Itu ya, seringkali konflik terjadi di situ ya. Nah, saya cek di dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih artinya konflik? Coba bisa tampilkan. Konflik itu percekcokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan dan seterusnya ya. Jadi itulah konflik. Siapa yang suka nonton drakor? Ngaku. Siapa yang suka nonton drama India, sinetron? Ya, ada sinetron yang sampai 100 judul, 100 episode, apa itu? Sinetronnya Indonesia. Ya. Kenapa orang sampai penasaran, sampai ikut sekian seri, ikut terus, penasaran terus? Kenapa? Karena ada banyak konflik di dalamnya. Betul gak? Kalau semuanya datar, damai, gak ada yang nonton filmnya, gak seru. Tapi karena banyak konfliknya, makanya orang sampai bukan hanya senang, sampai ngefans sama starnya, sampai benci sama peran antagonisnya. Padahal mereka cuma pemeran ya. Mereka cuma pemeran, tapi sampai benci sama fansnya saja, cinta banget rasanya ya. Saya dengar dari istri saya cerita orang-orang yang sampai kemanapun, kalau bintang film yang terkenal tuh, sampai orang tuh rela keluarin uang cukup banyak tuh, kemanapun ada jumpa fans, mereka hadir di sana ya. Nah, kenapa drama Korea sangat terkenal? Karena katanya konfliknya itu macam-macam. Dia bikin cerita tuh konflik dokter sama suster lah, konflik sesama pengusaha, konflik di antara orang tua dengan anak, ada banyak sekali konflik, dan itu membuat jadi seru. Nah, pertanyaannya, konflik itu mau jadi seru. Nah, mau nggak hidup saudara penuh dengan konflik seperti di drama Korea? Nah, nggak mau ya. Kita mau hidupnya konflik free life ya. Hidup yang bebas dari konflik. Mungkinkah kita bebas dari konflik? Kita tidak mungkin bebas dari konflik. Nanti kita akan lihat ya. Tapi kita bisa membuat konflik itu jadi minimalis. Ya, jadi bukan hanya rumah saja yang minimalis. Ternyata
hidup juga bisa minimalis konflik maksudnya ya. Untuk itu kita akan lihat satu ayat firman Tuhan next dari 2 Korintus 7 ayat yang ke-5. Kita akan baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Ayat ini menurut saya cukup unik. Kenapa saya bilang unik? Karena ayat ini dimulai dengan satu kalimat yang ditulis bahkan ketika kami tiba di Makedonia. Bisa next? Ya. Next. Nah, bahkan ketika kami tiba di Makedonia. Apa yang muncul di benak saudara ketika dengar kata Makedonia? Hah? Tempat wisata? Bukan kan? Ya, Makedonia itu adalah satu tempat. Ceritanya gini, Paulus satu hari dengan teman-temannya mau memberitakan Injil ke Asia ya. Tetapi Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul, Roh Yesus menghalangi mereka pergi ke Asia. Dan malam harinya Paulus mendapatkan sebuah penglihatan. Dan di dalam penglihatan itu dia melihat orang Makedonia berseru-seru memanggil Paulus dan minta tolong sama Paulus. Dan gara-gara itu Paulus bilang begini di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saya tidak tahu penglihatannya seperti apa. Mungkin karena dia pakai baju Makedonia, baju tradisional, atau bicara pakai bahasa Makedonia, atau gimana saya tidak tahu. Tapi intinya Paulus tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk Paulus pergi ke Makedonia. Makanya dia tutup pintu di Asia, dia buka pintu di Makedonia. Jadi ayat ini, kalimat yang pertama ini, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, saya bisa ganti sedikit. Gantinya jadi apa next? Ya, bisa next. Bahkan ketika kami taat pada rencana Tuhan. Bahkan ketika kami taat pada rencana Tuhan. Selanjutnya disebut next. Bahkan ketika kami mentaati rencana Tuhan, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana, artinya di mana-mana itu mungkin di rumah, di gereja, di pelayanan, di jalan, kami mengalami kesusahan. Kesusahan apa? Dari luar pertengkaran atau konflik dan dari dalam ketakutan. Jadi kita saudara kadang-kadang sudah taat, sudah setia, sudah melayani, sudah berdoa, sudah sabar, masih mengalami konflik. Padahal taat kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris next. Outwardly I face conflict and inwardly emotional turmoil. Gejolak emosional ya, dan konflik. Di mana-mana secara ini kita di luar kita menghadapi konflik. Jadi konflik itu, kalau saudara mengalami konflik, ada konflik yang datang dari Tuhan. Tentu dengan maksud yang baik, tapi tetap konflik. Makanya saya bilang tidak mungkin kita lepas dari konflik. Satu hari ada sepasang
muda-mudi yang sedang bertunangan. Senang nggak kalau udah tunangan? Nah, senang nggak kalau udah tunangan? Dulu ada yang pernah tunangan di sini sebelum married? Nah, mereka tunangan. Lagi enak-enak tunangan, berarti sebentar lagi mau married. Tiba-tiba malaikat datang sama dia. Namanya Gabriel. Dan malaikatnya bilang apa? Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Siapa dia? Maria. Ya, Maria. Malaikat datang sama Maria. Maria sudah bertunangan. Tiba-tiba malaikat bawa berita bahwa dia akan mengandung, padahal mereka belum menikah, belum hubungan badan. Jadi masalah nggak? Alkitab mencatat Yusuf mau memutuskan hubungan diam-diam. Artinya ada konflik kan? Ada konflik. Padahal yang datang bukan setan loh, yang datang siapa? Gabriel. Untuk taat pada kehendak Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, kadang-kadang ada konflik. Jadi jangan heran kalau kita hidupnya ada konflik. Jadi jangan tanya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Ya, saya nggak sebelahnya. Karena lu masih hidup di dunia. Karena masih hidup di dunia, konflik itu soal yang biasa. Nah, kalau kita yang taat saja bisa ada konflik, apalagi yang sudah tahu rencana Tuhan tidak taat, tentu konfliknya lebih banyak. Ya, terutama konflik sama siapa? Sama Tuhan, karena sudah tahu rencana Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya Yunus. Yunus itu Tuhan datang sama Yunus, kamu pergi Yunus ya ke Niniwe, kasih tahu begini, bla bla bla. Ya. Yunus bukan tidak tahu, dia tahu. Dia suruh pergi ke Niniwe. Apa yang dia lakukan? Dia beli tiket ke Tarsis, arah yang berlawanan. Dan akibatnya dia jadi konflik sama Tuhan lah. Dan akhirnya dia masuk ke dalam ikan besar. Bagus. Kalau di Palembang ikan paus ini. Ikan besar. Dan ketika di dalam perut ikan besar itu dia bertobat, ikan itu memuntahkan Yunus kemana? Ke Niniwe. Dia muncul di pantai Niniwe. Orang kaget nggak tiba-tiba di Niniwe ada orang keluar dari ikan? Wah, mungkin nggak tahu ya orang keluar dari ikan. Saya rasa nggak seperti rapi seperti saya gini. Ya. Dan waktu keluar dari ikan itulah dia bilang bertobatlah karena Tuhan akan membongkar balikan Niniwe. Dan dari raja sampai binatang semua sampai puasa bertobat dan Tuhan mengampuni Niniwe. Jadi kita sebenarnya bisa meminimalkan konflik kalau kita taat sama Tuhan. Ada konflik tapi minimal, dan itu ada tujuan Tuhan yang akan kita nanti pelajari. Tetapi kalau kita tidak taat, maka konflik kita akan semakin banyak. Ada drama-drama, masalah-masalah, ada konflik-konflik yang tidak bisa dihindari. Ada yang bisa dihindari. Saya ingat waktu COVID beberapa tahun yang lalu. Waktu itu orang-orang semua harus WFH. Ya, work from home. Dulu kalau mau kumpul sekeluarga itu barang mahal. Hanya bisa kalau Lebaran atau Tahun Baru. Tetapi gara-gara COVID orang jadi kumpul terus. Dan kalau orang kumpul terus, apa yang terjadi? Konflik, betul. Jadi karena kumpul ada banyak konflik. Ya, konflik seperti itu tidak bisa dihindari. Nah, saudara sudah kerja keras, saudara sudah jujur, saudara sudah berdoa, tetapi ada orang-orang yang iri dengan posisi saudara. Dia memfitnah,
dia sikut sana sikut sini supaya saudara turun, supaya dia yang naik. Itu hal-hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau kita sudah taat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Pak, saya kurang apa? Saya sudah melayani suami dengan baik, saya sudah nurut sama dia, saya tunduk hormat sama dia. Tapi kenapa kok dia selingkuh? Anak sudah saya didik, saya doain, saya ajak ke gereja, kenapa kok ikut narkoba? Ada konflik-konflik yang kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa. Tapi saya percaya Tuhan itu kepingin melatih kita, mengajar kita, supaya kita ahli dalam mengatasi konflik. Dunia ini penuh dengan konflik, dan dunia butuh orang-orang percaya yang ahli menangani konflik. Dan kalau kita bisa menangani konflik dengan baik, kita orang yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Memang kalau kita kebanyakan konflik tidak baik. Kalau kita kebanyakan konflik, kita akan perhatian kita, fokus kita kepada pekerjaan Tuhan, kepada keluarga kita, kepada pelayanan bisa terkuras. Energi kita bisa habis di sana. Dan itulah sebabnya kita belajar hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalkan konflik. Ya, bagaimana kita bisa meminimalkan konflik. Biar konflik-konflik itu ada di drama saja, di drama Korea saja, jangan ada di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus belajar menyelesaikan konflik yang ada? Karena konflik itu akan menimbulkan yang namanya kekecewaan, sakit hati, dan kepahitan. Dan gara-gara sakit hati, kepahitan, dan kekecewaan, orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Orang akhirnya hidupnya mundur. Rasa saya nggak ada orang yang tidur, bangun-bangun pagi-pagi langsung bilang lihat pasangannya, oh aku nggak cinta lagi sama dia. Nggak ada kan? Nggak ada tiba-tiba begitu. Nggak ada orang yang tidur bangun-bangun lalu marah-marah terus nggak mau ke gereja lagi. Nggak ada. Semuanya itu pasti ada sebabnya. Dan sebabnya itu akan bertumpuk-tumpuk, ditahan, lama-lama bertumpuk-tumpuk, lalu akhirnya meledak. Awalnya hanya tersinggung sedikit, tapi ditumpuk-tumpuk, akhirnya jadi timbul kepahitan, timbul kebencian, dan kebencian yang tidak diselesaikan, saudara, pasti cepat atau lambat memperburuk hubungan kita dengan orang-orang tertentu. Itulah sebabnya sekali lagi kita perlu belajar bagaimana caranya mengatasi konflik. Yang kedua, berikutnya, kenapa kita perlu menyelesaikan konflik? Karena konflik itu membuat sukacita, damai sejahtera kita tersedot, saudara. Ya, kita bisa kehilangan sukacita, kita kehilangan semangat antusias dalam hidup ini gara-gara kehilangan sukacita. Banyak orang bilang pernikahan mereka sejak awal sudah seperti neraka. Saya mau beritahu, itu bukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau kita selama kita masih hidup di dunia mengalami surga, bukan nanti kalau sudah mati saja. Ya, tapi Tuhan mau kita mencicipi surga sementara kita masih hidup. Jadi itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita hidup di dalam konflik yang berkepanjangan. Alkitab berkata, ditulis doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Di surga ada konflik? Tidak ada konflik. Ya, di bumi banyak konflik, tapi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya Tuhan mau di bumi ini juga tidak ada konflik. Ya. Nah, kalau diumpamakan seperti sebuah drama, maka tentu ada peran antagonis. Peran antagonis yang jahat. Yang jahat siapa? Sumber kejahatan siapa? Iblis. Betul, saudara ya. Sumber kejahatan itu iblis. Dia troublemaker-nya. Dalam setiap konflik pasti ada peran iblis di dalamnya. Itu harus kita sadari. Tidak ada konflik-konflik yang tidak disertai iblis. Iblis selalu ikut campur dalam setiap konflik, khususnya dalam keluarga. Dari mana kita tahu? Karena sejak keluarga pertama muncul, dia sudah cawe-cawe, dia sudah ikut campur. Padahal keluarga ini keluarga yang tidak ada konflik sama sekali. Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak pernah ada konflik antara suami dan istri. Tidak ada konflik antara orang tua dan anak karena belum punya anak. Tidak ada konflik dengan Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Kalau lapar mereka tinggal ambil misalnya mau ambil strawberry tinggal ambil. Kalau mau ambil pisang karena dia tidak punya konflik dengan monyet, dia bisa minta monyet ambil. Ya, kalau mau ambil kelapa dia bisa suruh siapa ambil. Jadi dia tidak pernah punya konflik. Tapi sejak Adam dan Hawa berjumpa dengan iblis, ya, sejak dia berjumpa dengan iblis, apa yang terjadi? Terjadi konflik. Ya, konflik itu dengan siapa? Konflik dengan semuanya. Waktu Adam dan Hawa ketemu sama si iblis lewat ular, pertama konflik yang terjadi antara Adam dengan Tuhan. Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Adam bilang apa? Di sini Tuhan, di balik semak-semak. Begitu? Tidak. Dia bilang, wanita yang engkau berikan. Dia salahin Tuhan. Wanita yang kau berikan. Kedua dia bilang, dialah yang kasih buah itu sama aku. Dia salahin wanitanya. Dan dia konflik juga sama ular yang menggoda Hawa. Jadi gara-gara ketemu sama iblis, Adam konflik sama Tuhan, konflik sama istrinya, konflik sama ular. Hawa juga sama, gitu loh. Makanya kita perlu hati-hati. Iblis, saudara, itu umurnya lebih lama dari manusia. Dia tahu persis proses terjadinya manusia. Jadi waktu dia bicara sama Hawa, dia tuh bicara soal-soal yang menyenangkan. Dia tahu bagaimana caranya. Jangan pikir kalau ular datang itu wah dengan petantang petenteng, ya. Enggak, dia datangnya smooth, ya. Kalau dia datang smooth, omongannya manis, enak didengar, ya. Jadi omongnya enak didengar, betul Tuhan juga. Iblis juga enak didengar omongannya. Kenapa? Kalau penipu datang dengan kasar, ya kita jadi nggak mau, ya. Penipu itu datangnya suaranya lemah lembut, baik, sopan, ya. Tapi ujung-ujungnya dia menipu. Jadi iblis datang untuk mengacau. Jadi artinya gini, jangan, kalau kita tahu ini iblis, jangan pernah bangun komunikasi dengan dia. Karena kalau kita bangun komunikasi dengan dia, kita nggak mungkin menang. Adam dan Hawa yang serupa dan segambar aja
kalah gitu loh. Apalagi kita jangan buka komunikasi dengan iblis. Kalau kita sekali buka akan terus dan kita akan celaka. Ya, akan pasti mengalami banyak konflik dalam kehidupan kita. Dia sangat kreatif, dia licik, dan dia terlibat dalam setiap konflik dan drama, khususnya untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Waktu iblis datang sama Hawa, dia ngomong apa? Saya nggak tahu dia awalnya ngomongnya gimana, tetapi Alkitab catat dia ngomong, bukankah semua tanaman dan pohon-pohon buah-buahan di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Hawa bilang apa? Hawa gak terima. Ya, dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran. Tahu. Dia bilang semua boleh. Jadi dia ingin mengcounter omongannya iblis. Enggak, salah kamu. Semua boleh. Iblis bilang enggak. Buktinya itu yang di tengah tuh enggak boleh. Dan Hawa ingin benar. Ya, dia sudah bilang semua boleh. Iblis tunjukkan itu nggak boleh, gitu loh. Jadi dia bilang boleh kalau boleh coba makan. Ya, dan Hawa ambil dan dia makan. Kalau zaman sekarang diaplikasikan sama, iblis pakai cara yang sama. Gimana caranya? Gak enak kan ikut Tuhan ya, Santo ya? Ini gak boleh, itu gak boleh. Betul gak Santi? Hah? Cipto, betul kan? Ini gak boleh, itu gak boleh, kan gak enak kan? Kita bilang apa? Ikut Tuhan enak, semua boleh. Makanan sembahyang boleh. Nah, pegang garu boleh. Kata iblis apa? Enggak, ikut Tuhan gak enak, gak boleh. Apa boleh? Semua boleh makan garu. Bukan garu. Makanan sembahyang boleh kok. Makan garu gak boleh. Makan sembahyang boleh. Kata iblis, enggak. Tuh, lihat perempuan aja yang bukan istrimu nggak boleh kan? Boleh. Daud bilang boleh. Daud bilang boleh dan dia lihat Betseba. Dan akhirnya jatuh dalam dosa. Kalau kita sekarang gimana? Nggak boleh loh. Boleh. Semua dosa diampuni kok. Dosa masa lalu, dosa hari, dosa yang akan datang diampuni semua oleh Yesus di atas kayu salib. Dosa semerah kirmisi akan jadi putih seperti salju. Apa yang gak boleh? Kita bilang sama setan begitu kan? Kata setan, masa sih boleh? Coba selingkuh boleh gak? Boleh. Cuma satu kali aja gak apa-apa. Satu kali aja masa gak boleh? Orang berdosa selingkuh diampuni gak? Diampuni. Aku udah anak Tuhan, masa selingkuh gak diampuni? Masa gak boleh? Lalu dia coba, dia mau buktikan, dia ditantang sama iblis, dia buktikan kalau boleh, dan dia lakukan. Apa akibatnya? Jangan lupa, setiap dosa ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya kadang-kadang tidak ringan. Kalau yang ikut VMM udah tahu nih, saya bacain Amsal 2 ayat 18 sampai 19. Coba next. Nah ini Amsal 2 ayat 18-19. Kalau engkau ke rumahnya, ke rumah perempuan yang diajak selingkuh itu, berarti engkau menuju kematian. Pergi
pergi ke sana sama saja dengan pergi ke dunia orang mati. Orang yang pergi kepadanya tidak pernah ada yang kembali ke jalan yang menuju kehidupan. Resikonya itu mati loh saudara. Jadi nggak bisa balik lagi. Berat banget gitu. Dan iblis mau kita mati. Hati-hati gitu loh. Konflik itu dibangun oleh iblis dengan cara yang sangat licik. Saya pernah kemarin ngomong-ngomong sama istri saya, iblis itu licik sekali. Dia kadang-kadang tidak mau disalahin. Karena kalau dia nyalahin gua, apa-apa gua, lu yang salah katanya. Satu hari katanya iblis melepaskan tali dari seekor keledai. Ya, keledai diikat, keledainya dilepasin talinya. Iblis hanya melepaskan tali. Apa yang dilakukan sama keledai? Keledai itu nyelonong ke rumah tetangga yang punya keledai dan makan rumput di sana, makan tanaman di sana. Yang punya rumah lihat kurang ajar keledai itu. Lalu dia ambil senapan, dia tembak keledainya, keledai yang mati. Yang punya keledai lihat, kurang ajar keledai gua ditembak. Dia ambil senapan, dia tembak istri yang tembak keledai tadi. Yang punya ini istrinya mati, dia gak terima, dia tembak yang tetangganya. Setelah dia tembak, dia sadar, waduh, aku yang istri nembak tetangga. Akhirnya dia bunuh diri. Yang salah siapa? Iblis bilang, aku cuma lepas tali, masa aku yang salah? Iblis itu bapak segala dusta. Dia licik sekali. Gara-gara satu perbuatannya dia, konflik di mana-mana, mati semua. Ya, jadi kita perlu hati-hati, jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Kalau iblis berani menggoda, berani mengganggu Adam dan Hawa yang serupa dan segama dengan Allah, saya yakin dia juga berani mengganggu saudara dan saya. Dia berani ganggu kita semua. Jadi jangan buka komunikasi dengan dia. Jangan sombong karena dia kalau yang jahat itu bagiannya dia. Itu bukan bagian kita, itu bukan ranahnya kita. Jangan masuk ke sana, kita pasti kalah. Ya, dia suka mengintimidasi kita, dia suka merayu, dia suka menipu dan kita tertipu. Manusia pada awal mulanya nggak punya kebencian. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia mudah sekali benci. Dan kata Alkitab, kalau kita membenci seseorang, kita sama saja sudah membunuh dia. Di perjanjian baru kan? Ya, kalau kamu membenci seseorang, kamu sudah membunuh. Kenapa? Kebencian itu awal dari pembunuhan. Satu hari Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran. Dan Kain melihat korban bakaran Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan korban bakarannya dia ditolak oleh Tuhan. Taunya ditolak dan diterima dari mana? Katanya asapnya yang satu naik ke atas, yang satu asapnya gini-gini, ya nggak tahu. Alkitab nggak bilang begitu. Pokoknya Kain tahu, ya. Dan waktu Kain tahu itu, dia benci sama Habel. Salahnya Habel apa? Setan itu bisa membuat Kain bencinya sama Habel. Padahal Habel tidak salah sedikit pun terhadap Kain. Yang tidak terima persembahannya Kain siapa? Tuhan kan? Bukan Habel kan? Tapi dia bisa benci sama Habel dan dia bunuh adiknya Habel. Gara-gara pertamanya benci. Itulah sebabnya hati-hati saudara, jangan sampai kita punya kebencian. Kita boleh benci sama dosa boleh, tapi benci sama orang jangan. Kenapa? Karena kalau kita benci,
Itu awal dari pembunuhan. Pembunuhan itu tidak harus bunuh orangnya, bisa bunuh karakternya. Kita bisa bunuh masa depannya, kita bisa bunuh pelayanannya, kita bisa bunuh bisnisnya. Kita bisa lakukan apa saja. Jadi jangan sampai simpan kebencian. Hati-hati, iblis cuma lepas tali mati semua, saudara. Apalagi kebencian. Ya, Esau, dia merencanakan untuk membunuh adiknya Yakub. Padahal saya yakin Esau juga pernah salah sama Yakub. Dan Esau sudah janji sama Yakub untuk memberikan hak keseluruhan itu kepada Yakub. Dengan dia jual dengan harga bubur kacang merah kesukaan saya itu. Ya, dia jual itu hak keseluruhan itu. Tapi ketika diambil oleh Yakub, dia marah. Ya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, 10 saudara-saudaranya. Tega jual Yusuf jadi budak ke negara lain. Karena apa? Karena iri hati, benci dan iri hati. Padahal salahnya Yusuf apa? Mereka benci dan iri hati karena Yusuf lebih dikasih Ishak bapaknya, Yakub bapaknya. Kenapa dia nggak marah sama bapaknya? Kok marahnya sama Yusuf? Ya, iblis memutar balik semuanya sehingga kita salah target. Ya, dosa itu katanya kan salah target kan? Ya, targetnya salah. Mungkin kita benci iblis, tapi kita jadi benci orang yang lain. Jadi iblis itu adalah oknum pertama, pemeran utama di dalam setiap konflik. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Ada nggak sih? Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Kalau nggak ada nggak usah, aku baca dari sini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Memang sumber konflik yang paling utama iblis. Iblis bukan kambing hitam. Ingat, dia terlibat dalam setiap konflik. Tapi kita manusia punya andil yang tidak sedikit. Kenapa? Karena ini hawa nafsumu. Siapa di sini kalau pelayanan gak pernah gontok-gontokan, selalu damai, tentram, tidak pernah ada konflik sesama pelayan? Siapa yang gak pernah ngaku? Yang gak ngaku siapa? Kenapa? Saling menuntut. Betul gak? Kamu harus ini, harus itu. Kita merasa selalu paling benar karena kita lihat dari sudut pandang kita. Kita tidak pernah lihat dari sudut pandang sana. Orang harus sama kita. Saudara, saya mau beritahu, tidak ada satu orang pun di dunia ini, walaupun saudara kembar, tidak ada yang sama persis. Kita dididik oleh orang tua yang sama, sekolah di sekolah yang sama, jurusan yang sama, tinggal di rumah, makan, suku, semua sama, tapi kita tetap berbeda.
berbeda-beda. Dan karena kita berbeda-beda, otak kita berbeda-beda, makanya kadang-kadang ada konflik yang tidak cocok. Kenapa Tuhan buat kita berbeda-beda? Karena kita tidak sempurna. Kalau kita sempurna, kita tidak butuh orang lain. Karena kita tidak sempurna, kita butuh orang lain supaya bisa menolong kita, supaya dia bisa menutupi kelemahan kita. Makanya orang itu harus berbeda. Kalau orang yang sama, kelemahannya sama. Siapa di sini yang suami istri sifatnya berbeda? Suami sama istri sifatnya berbeda. Yang satu kura-kura, yang satu kancil. Satu selalu mau cepat, yang satu selalu santai. Ya. Saya sama istri saya seperti kancil sama kura-kura. Ya. Betul kan? Tapi saya mau beritahu, itu supaya kita ini saling melengkapi. Kalau dipahami dengan sudut pandang yang benar. Kalau kita ini sama, susah. Yang punya mobil di sini, yang punya mobil angkat tangan. Oh enggak, yang punya miskin semua di sini. Mobil itu satu gas, satu rem, nggak ada dua-duanya gas, saudara. Ada di sini mobilnya dua-duanya gas, ini gas, ini gas, atau sini rem, ada nggak? Nggak ada kan? Beda kan? Satu untuk ngegas, satu untuk ngerem. Ngegas itu apa sih? Cepat. Rem untuk apa? Berhenti kan? Berbeda kan? Makanya dijadikan satu, cocok. Kalau dua-duanya gas, mati kita. Iya kan? Nah kalau suami istri beda, itu cocok. Ya, itu cocok namanya. Ada di sini kalau beli sepatu kanan-kanan. Gak ada kan? Belinya kanan dan kiri. Kenapa? Baru cocok. Kalau kanan-kanan gak enak jalannya. Gak ada yang jual juga toko kanan-kanan. Ya, karena itu yang kiri-kiri siapa yang beli ya. Jadi kita harus tahu kita ada di gereja, latar belakang kita berbeda, suku kita berbeda, umurnya berbeda, gendernya berbeda, pendidikannya berbeda, orang tuanya berbeda, lama bertobatnya berbeda, semuanya beda. Karena semuanya beda, tidak heran kalau bisa ada konflik. Tapi kalau sekali lagi, kalau kita mengenakan kasih sebagai pengikat, kita belajar untuk menerima kekurangan, kelemahan orang lain, kita ini justru cocok, saling melengkapi. Dan saya percaya, kata Alkitab, Tuhanlah yang menempatkan setiap orang di tubuhnya. Coba lihat tubuhnya, ada yang sama nggak? Tangan kanan dengan tangan kiri aja beda. Kenapa tangan kanan sama tangan kiri beda? Supaya bisa tepuk tangan, saudara. Kalau sama gimana? Nah, kalau kita sukacita, tangan kanan sama tangan kiri harus diadu. Ya, betul nggak? Kalau kita sukacita, kita tepuk tangan, sukacitanya lebih besar, tepuk tangannya tambah keras. Sakit nggak? Panas nggak? Tapi kita nggak pernah marah kan? Tangan kanan nggak pernah marah, kamu pukulnya kekerasan tadi. Nggak pernah, gitu. Jadi kita kalau kita sadar bahwa kita ini Tuhan yang menempatkan di tempat ini, ya makanya perlu ikut hati, ada perlu ikut hati, gitu ya. Tuhan yang menempatkan kita di dalam tubuhnya, itu tujuannya berbeda tapi untuk bersinergi. Kalau semua pinter nyanyi, siapa yang main musik? Siapa yang duduk di situ? Siapa yang ngurusin listrik? Siapa yang ngurusin sound, lighting? Gak ada. Perlu punya yang berlain-lainan. Jadi anggap saja
saja kita harus anggap bahwa perbedaan itu biasa. Diterima saja dengan hati yang terbuka. Kita ini harus gini. Kalau kita tidak cocok, aku gak cocok sama Santo. Kita ini harus tahu bahwa Santo juga gak cocok sama kita, gitu loh. Kedua, kalau aku gak cocok sama Santo, gak pernah ketemu, gak apa-apa. Tapi kita harus saling menjaga hubungan dengan baik. Kenapa? Sama seperti rel, tahu rel? Rel itu gak pernah ketemu kan? Sebentar gini, sebentar nempel, sebentar gini. Keretanya terguling. Tapi karena dia gak pernah ketemu, dia bisa bawa gerbong yang panjang itu sampai bosan kita nunggunya sampai ke tujuan. Gara-gara orang yang gak pernah ketemu satu dengan yang lain, ngomong gak pernah nyambung. Ya kan sama Santo ngomong gak pernah nyambung, pusing ngomong pakai bahasa apa ya sama Santo nih ya. Tapi kalau kita melakukan tugas dan kewajiban kita sama-sama saling menjaga, itu bisa membawa rencana Tuhan digenapi dalam hidup gereja ini. Gara-gara kita sama istri kita tetap menjaga perasaan sama-sama, ya, sama anak kita bisa memuliakan Tuhan. Orang bisa lihat, walaupun berbeda tapi akurnya. Ya, dia sukanya paha, saya sukanya dada. Ya, nggak pernah berantem. Kalau dua suka paha, pahanya cuma satu. Ya, jadi walaupun berbeda, ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi kita ini dipersatukan oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Tuhan tahu nggak kalau kita ini nggak mungkin lepas dari konflik. Bahkan Tuhan, aku kasih contoh ya, untuk menggenapi rencana Tuhan kadang-kadang kita bisa ada sedikit konflik. Tapi Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Kalau Tuhan, konflik dari Tuhan, itu tujuannya untuk membentuk karakter kita semakin dewasa rohani. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Konflik-konflik yang ada itu membuat kita semakin tahan uji, membuat kita punya pengharapan, tidak kecewa. Memang ketika proses itu dijalani kayaknya berat benar, tapi kalau udah lulus rasanya enak benar. Ya, jadi belajarlah untuk tetap bertekun dalam kesusahan, kesulitan, tetap bertahan, ya. Yang kedua tujuannya konflik untuk melatih otot rohani kita agar kita cakap mengatasi konflik. Saya suka fitness, ya. Gini-gini lumayan juga progresnya. Dulu saya pertama kali fitness nge-gym waktu leg press tiduran kakinya dorong-dorong gitu ya. Nah, alat itu saya tidak kasih beban sama sekali, udah berat rasanya. Gak ada bebannya, kosong, cuma batangnya aja gitu. Saya tekan-tekan gitu. Waduh, pulang udah sakit semua padahal gak ada bebannya. Ya, sekarang udah kira-kira hampir 2 tahun. Sekarang 80 kilo. 80 kilo. Ada progresnya. Ya, kita juga sama, saudara. Kalau kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, kita ini harus mau dilatih otot-otot rohani kita. Dan kalau kita berani mau, maka kita akan dipercaya
dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab pegang uang lebih besar, tanggung jawab dipercaya orang lebih besar, tanggung jawab dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama lebih besar, ya. Punya perusahaan lebih besar. Itu perlu proses. Tuhan gak mau kita dikasih malah kita jatuh. Jadi supaya itulah maka Tuhan melatih otot-otot rohani kita, ya, supaya kita kuat. Coba kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya minta tim musik. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak jadi lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak menjadi lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus, kenapa dia bisa dipakai Tuhan untuk menulis lebih dari 50% kitab Perjanjian Baru? Kenapa gak Petrus? Kenapa gak Yohanes? Karena dia otot-otot rohaninya kuat. Dia dilatih, dibentuk dengan keras. Kalau orang yang sering latihan dengan pakai PT di tempat gym, itu progres tubuhnya wah kelihatan sekali. Tapi kalau latihan sendiri, semaunya sendiri, ya seperti saya ini lah. Tapi Tuhan malah mau melatih kita supaya seperti Paulus. Dia tidak protes kan? Dia tidak bilang, Tuhan kenapa aku? Kenapa Petrus gak gitu? Kenapa Yohanes gak gitu? Kenapa Yakobus gak gitu? Kenapa aku? Dia tidak protes, dia mau, dia terima. Dan karena dia mau, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita konflik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan yang baik, semakin hari semakin baik dengan Tuhan. Kita baca Esra 7 ayat 27. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Raja yang bukan orang Yahudi digerakkan hatinya sehingga dia mendukung pembangunan rumah Tuhan. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Kadang-kadang ada masalah-masalah yang begitu berat yang kita sudah tidak bisa lagi, tidak tahan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Tuhan senantiasa membuka akses 24 jam sehari supaya kita datang sama Tuhan. Dan ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan memberikan pertolongannya. Dan ketika Dia memberikan pertolongannya, hubungan kita semakin baik dengan Tuhan, kita semakin bergantung sama Tuhan, dan kita semakin diubahkan. Kita jadi ciptaan yang baru, diperbaharui terus menerus sampai kita serupa dan segambar dengan Khalik. Saudara harus tahu, pelaut yang tangguh tidak pernah dihasilkan dari danau yang tenang, laut yang tenang. Pelaut yang tangguh itu dihasilkan dari laut
yang penuh dengan gelombang-gelombang besar. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, lebih dipakai lagi, dan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat, saudara serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan mengubah hidup saudara melalui konflik-konflik yang ada, serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.